dan bisa lancar. Kebetulan malam hari ini pun insya Allah kita akan bacakan menuntaskan bab yang kedua, yaitu terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah Jumat. Itu. Nah ini pun kelihatannya sepele, namun terkadang ketika turun di lapangan di masyarakat kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang berseberangan dengan kita. Nah tentunya kita sebagai kaum Nahdliyin ya seyogianya bisa memberikan pemahaman, artinya memberikan pencerahan buat orang-orang yang istilahnya itu bertanya kepada kita terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah sholat Jumat. Minggu yang lalu sudah kita terangkan bahwa sholat sunnah Jumat itu ternyata ada dan dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dilaksanakannya sebanyak 4 rakaat. Sebanyak, cuman praktek pelaksananya sunnahnya adalah makna dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi qobliyah 4 rakaat, ba'diyah pun 4 rakaat. Dan sekarang lanjut ke pembacaan selanjutnya, masih terkait dengan bab sholat sunnah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana fi ulumihi wa amadana wa a'adda 'alaina fi barakatihi fid dharain amin. Wa fi sunan Tirmidzi, lan iku dalam kitab Sunan Tirmidzi di Ahmad Syakir kadue Ahmad Syakir di babi majaa ing dalam bab kang arep teka apa mabarang yukra'u kang den baca bi kelawan ma bi sholati subuh ing dalam sholat subuh yaumul Jumat ing dalam dina Jumat. So kawis nas ing mak iku kana ana sapa Ibnu Umar obatnya kana iku yukilu dawakan sapa Ibnu Umar as-sholata ing sholat qoblal Jumat ing dalam satu Jumat wa yusolli lan maca sapa wa yusolli lan sholat sapa Ibnu Umar bada ing dalam sawise sholat Jumat rakaataini kelawan rakaat di baiti ing dalam rumah Ibnu Umar wa yuhaditsu lan beritakan sapa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasul ana ya fa'ala kali sapa Rasul dalika iman kono sholat. Jadi keterangan selanjutnya dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Ibnu Umar pernah melaksanakan sholat ya. Dalam sholatnya itu baca suratnya itu panjang ketika sholat subuh ketika di hari Jumat ya. Kalau kita mungkin biasanya kalau Jumat itu yang dibaca mungkin Al-A'la kali ya, Al-A'la sama Al-Qadiyah biasanya ya, panjang-panjang sedikit. Jadi kalau jadi imam memang ya sebaiknya kita lihat sikon sebetulnya, panjang juga kurang enak untuk si makmumnya gelisah, takut ada makmum yang memang lagi sakit rematik atau sakit
ya pusing dan sebagainya, terlalu panjang pun yang kita kurang pas. Kalau kelasan kita, tapi ini kelasan sahabat ya, wah bisa nih. Ibnu Umar ketika sholat itu ya yubilu sholat, tak memanjangkan sholatnya, bacaannya panjang ya. Kemudian ketika hari Jumat pun ya sahabat Umar pun melaksanakan sholat qoblal Jumat juga ada panjang sholatnya. Jadi sebutnya qoblal Jumat ya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'da Jumat ya 2 rakaat, dan melaksanakannya lagi 2 rakaat di rumah. Jadi 4 rakaat qobliyah di masjid, 2 rakaat ba'diyah di masjid, 2 rakaat di rumah. Jadi yang tadi melaksanakan sebanyak 4 rakaat itu prakteknya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya sunahnya emang kalau soal sunah itu kan 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti sholat tarawih gitu. Tapi ada juga yang melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, ada. Tapi kalau kita kan biasanya 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Jadi 20 rakaat sholat tarawih, kemudian 3 rakaat sholat witir. Itu ini. Nah, ini diceritakan bahwa setelah sholat di masjid ya Jumat, kemudian melaksanakan juga 2 rakaat di rumah. Wa yu'addidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan bahwasanya Nabi Muhammad pun melaksanakan seperti itu ya, seperti itu pelaksanaannya beliau. Lanjut, qala ngendika sapa sahabat Al-Nil Ma'budi dalam kitab Al-Nil Ma'budi, qala ngendika sapa Nawawi Qala Syafi'i dalam kitab Khulasaah Sahihun utawi iku hadis sahih ala syartil Bukhari ngatas kitab Bukhari wa qala Iraqi lan ngatas Imam Iraqi bi syarhi Tirmidzi dalam syarah Tirmidzi isnaduhu utawi sanad hadis iku sahihun sahih lancar orang mesti wa akhrajahu lan ngetokake hadis sapa Ibnu Hibban bisa ini dalam kitab sahih ya. Ini yang kedua, bab yang kedua terkait dengan sholat apa? Sholat apa? Sholat sunnah Jumat. Kalau yang bab awal itu terkait dengan bab sodako. Bab sodako. Di situ kan ada soal, Pak, kalau saya mau sodako, ya, kemudian sodakonya itu ditanyakan buat orang meninggal boleh nggak? Boleh. Apalagi baca Quran. Baca Quran pun sama, boleh ditanyakan untuk ahli kubur kita ya, yang telah meninggal. Insya Allah sampai sama doa sama. Jadi sodako, baca Quran kita sodako ya, kita ngasih air minum pun kita niatkan sodako untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Insya Allah sampai. Itu bab pertama itu dibahas panjang lebar. Nah, bab yang kedua ini terkait dengan sholat Jumat. Untuk malam hari ini insya Allah bab yang kedua terkait dengan sholat Jumat, sholat sunat Jumat itu sudah selesai. Jadi intinya
kita diperbolehkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah Jumat maupun ba'diyah Jumat. Ya, prakteknya mah kita dari rumah masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid dulu, ya, 2 rakaat. Nah, kemudian selesai, nanti biasanya kan sebelum khotib ada muadzin tuh, muadzin ya, adzan pertama, baru kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, walaupun memang di sini diperintahkannya 4 rakaat sebanyak 4 rakaat, tapi memang ada hadis marfu yang mengatakan bahwa boleh juga 2 rakaat. Dan memang pada umumnya kaum Nabi itu melaksanakannya ya 2 rakaat umumnya. Biasanya seperti itu. Naik. Keburu naik. Makanya rata-rata ya 2 rakaat. Artinya qobliyah itu pelaksanaannya setelah adzan di antara qomat itu tengah-tengah. Sebelum qomat kita melaksanakan sholat qobliyah selesai melaksanakan ba'diyah 2 rakaat. Kalau di rumah kepengen melaksanakan lagi seperti yang dipraktekkan ya di sini Ibnu Umar, boleh ya, boleh 2 rakaat. Cuman biasanya kalau sudah sampai rumah ya kopi biasanya seperti itu. Makanya, dan dulu ketika saya kecil sebetulnya diajarkan begini, selesai sholat Jumat ya, itu zikiran, selesai baca istighfar ya, kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu 7 biasanya seperti itu ya, itu dulu itu seperti itu, diajarkannya seperti itu. Cuman sekarang ini ya mulai terkikis, dia masih mending istilahnya mau mikir baca